Shalom Jemaat GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara pada hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, hati dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan pekerjaan kita, tugas kita hari ini meskipun ada banyak kesulitan, tetapi saya dan saudara dilancarkan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Tuhan menyertai dan memberkati kami pada hari ini. Dan saat ini kami rindu untuk sejenak belajar firman Tuhan bersama dengan keluarga dan teman-teman terdekat kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan juga berikan yang terbaik atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, judul renungan pada hari ini adalah bersyukur, dan nats firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada seorang kiai yang memberi ceramah penyejuk kalbu yang disiarkan oleh sebuah TV pemerintah. Kiai tersebut mengatakan bahwa bersyukur kepada Allah itu bukanlah satu hal yang mudah. Banyak orang tidak mudah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam bersyukur, manusia sering kalah dengan kata. Kalau turun hujan, kata bersyukur kepada Allah dengan bernyanyi riang di dalam sebuah kolam. Namun, seorang manusia ketika menerima nikmat yang daripada Allah, malah sering lupa bersyukur. Benar juga apa yang dikatakan oleh kiai tersebut. Rasul Paulus melalui suratnya mengingatkan kepada umat Kristiani yang ada di Tesalonika dan juga kepada kita semuanya agar bersyukur senantiasa. Bahkan bersyukur dalam segala hal, bukan hanya bersyukur dalam hal yang menyenangkan, namun di dalam segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita semua. Berarti senantiasa bersyukur baik di dalam suka maupun duka harus saya dan saudara lakukan. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tentunya, nasihat Rasul Paulus ini bukanlah satu hal yang mudah untuk dilakukan. Bersyukur saat kita bersukacita itu mudah, namun bersyukur saat kita mengalami duka cita itu pastinya sangat sulit. Meskipun ada orang-orang yang tidak mau bersyukur, padahal mereka mengalami sukacita, tetapi memang bersyukur dalam kesusahan itu lebih sulit dilakukan ketimbang bersyukur dalam keadaan sukacita. Adapun Rasul Paulus menasihati agar bersyukur dalam segala hal itu dilakukan, baik suka maupun duka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apakah nasihat Rasul Paulus ini adalah satu hal yang mustahil untuk dilakukan? Jawabannya pasti tidak. Ada cara untuk kita bisa melakukan atau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus yakin bahwa apapun yang menimpa hidup kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik dalam suka, baik dalam duka, saya dan saudara harus percaya ada kebaikan yang datang dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan terdorong untuk hidup dengan penuh ucapan syukur. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah dapat melakukan
hal yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Itulah yang dinyatakan dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kalau sabda ini kita yakini sungguh-sungguh, walaupun kita sedang mengalami kesulitan yang besar, saya dan saudara akan terus tetap dapat bersyukur. Dan yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah tidak ada yang mustahil baginya. Ketika Gabriel bertemu dengan Maria, Gabriel mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Apapun bisa dilakukan oleh Allah demi kasih-Nya kepada manusia, agar manusia hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah dan dengan ciptaan yang lainnya. Kalau saya dan saudara yakin sungguh-sungguh, meskipun saya dan saudara sedang mengalami jalan buntu di dalam persoalan-persoalan kita, maka saya dan saudara akan terus tetap dapat bersyukur. Tentunya masih banyak lagi yang harus kita yakini untuk saya dan saudara harus hidup di dalam rasa syukur senantiasa. Pendek kata, ketika saya dan saudara meyakini bahwa Allah dengan segala kebaikannya yang telah dibuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mati disalibkan kemudian bangkit dan naik ke surga, hal itu menjadikan kita percaya bahwa saya dan saudara sudah menerima keselamatan yang sejati. Dan keselamatan tersebut jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang saya dan saudara rasakan atau hadapi pada saat hari ini. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bisa menaikkan rasa syukur kita senantiasa. Kiranya renungan ini menguatkan dan memberkati kepada kehidupan saya dan saudara. Sebagai pertanyaan yang bisa saudara sharingkan atau diskusikan dan sampaikan kepada keluarga saudara pada hari ini. Sebutkan 3 hal yang saudara syukuri pada hari ini. Sebutkan 3 hal yang saudara syukuri pada hari ini. Kiranya renungan ini memberkati kita. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.